saya urutkan dari penanya pertama terkait mengenai masalah mindering. Hukum asal mindering itu adalah boleh. Kenapa boleh? Karena mindering ini murni jual beli kredit, barangnya jelas. Jadi selama barangnya ada, kemudian dijual beli, dua-duanya angtarotin, saling ridho, kemudian pada saat jual beli tersebut jatuh temponya jelas dan tidak ada denda. Kalau ada denda tidak boleh. Jadi jatuh temponya jelas, kemudian tidak ada denda, barangnya boleh mengatakan kalau cash itu sekian, kalau kredit sekian, itu boleh. Tapi milih satu. Jadi milih satu saja, milih cash atau kredit. Dengan keterlambatan itu tidak boleh ada penambahan harga. Jadi ada keterlambatan, tidak boleh ada penambahan harga. Mestinya dibayar 3 bulan, ternyata bayarnya sampai lunas 7 bulan, itu tidak ada penambahan harga. Kalau ada penambahan harga itu tidak boleh, itu riba. Kalau barangnya belum ada, ada yang beli baru disarankan barangnya atau apa? Ya itu namanya baik salam, jual beli pesan, itu tidak masalah. Jadi jual beli biasanya ke mindering bilang, Pak kula nyuwun tolong golek ke apa misalnya soblok. Lalu kemudian bapaknya mencarikan soblok, baru kemudian dibuat akad jual beli. Akad jual belinya kan setelah sobloknya datang. Nah, kalau dia masih bisa menolak, wah rasido kula sobloknya jenengan gegeden kok. Nah, wah enggak jadi, enggak sesuai merek yang saya maksud bukan ini. Merek yang saya maksud tuh yang mereknya Paidi. Lah kok ini mereknya Paido, enggak jadi saya. Nah, karena kemarin saya pesan soblok yang mereknya Paidi. Lah kok ini jenengan lepatos Paido, mboten sios. Masih mengandung risiko. Maka ini boleh. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian barang sudah dibeli dia wajib membeli, nah ini tidak boleh. Karena yang namanya pesanan itu barang harus sesuai dengan pesanan. Kalau ternyata pesanannya beda, dia berhak untuk membatalkan. Sudah pesan, Pak tolong carikan tadi soblok mereknya Paidi misalnya. Ini tidak tahu ada merek Paidi betul atau tidak. Kalau misalnya ada, mohon maaf, tidak bermaksud karena saya sudah berusaha membuat ilustrasi yang merek ini tidak ada. Kalau ternyata ada ya mohon maaf. Ternyata kok belinya mereknya bukan Paidi, lalu mereknya adalah Paido. Wah, tidak jadi Pak saya, tidak jadi beli. Maka ini masih memungkinkan. Sehingga jual beli ini masih mengandung risiko, maka boleh. Kenapa dia boleh mengambil untung dalam jual beli? Karena penjual itu punya risiko untung dan rugi, sehingga boleh. Tapi kalau dalam riba itu penjual pasti untung. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Sehingga mindering statusnya adalah boleh. Kenapa boleh? Ya, karena di sana jual belinya angtarotin, kemudian waktunya jatuh temponya juga jelas, dan kalau terlambat tidak ada denda, kemudian barang itu tidak ada, belum terjadi transaksi jual beli. Jadi transaksinya jual beli baru terjadi setelah barang ada, karena si pembeli masih punya hak untuk membatalkan. Kecuali kalau tidak punya hak membatalkan, ini baru tidak boleh. Biasanya kalau pesan ternyata barangnya beda, jadi apa enggak? Enggak kan? Jadi itu masih boleh. Jadi tapi dengan akad lagi boleh enggak? Gimana Pak? Jadi tapi dengan akadnya berubah berarti. Tadi misalnya Paidi kemudian belinya Paidonya kemudian dia mau, tapi dengan akad berbeda. Oh ya, jadi tadi sudah pesan mereknya Paidi. Ternyata kemudian dapatnya Paido. Nah dia bilang, Pak saya adanya Paido, jenengan sios ngambil enggak? Oh ya jadi enggak apa-apa. Saya penting rak podo-podo soblok toh. Nah, maka berarti boleh enggak apa-apa. Karena ternyata dia memberikan kerelaan meskipun mereknya berbeda. Karena akad jual belinya baru dibuat setelah dia melihat dan menguasai barang, setelah bapaknya menguasai barangnya dan dia sudah melihat barangnya, akad baru dibuat. Maka akadnya sah meskipun tadi pesanannya kemudian beda. Karena dia mengizinkan ya boleh, tapi kalau dia tidak mau ya itu hak dia. Nah, jadi itu tidak masalah.